Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, ya salam. Pemirsa MRBJ TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim turun di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, petunjuk bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, marilah kita di bulan suci Ramadan ini mengisi waktu-waktu kita dengan Al-Quran. Dalam apa yang ingin saya sampaikan di tausiah singkat ini, setidaknya ada 3 cara supaya kita cinta dengan Al-Quran. Ada berapa? 3 cara. Yang pertama, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang di yaumul qiyamah sebagai penolong bagi sahabat-sahabatnya. Artinya yang suka membacanya dan mempelajarinya. Resapi hadis ini. Kalau di dunia saja kita akan berlaku baik, kita akan tambah cinta kepada orang yang sering nolong kita. Tiba-tiba kita nggak punya buat makanan hari ini dengan keluarga kita, datang ini orang nolong kita, ya Allah, kita bakalan cinta sama dia. Apalagi kalau menolong masalah hukum. Hampir saja masuk penjara, kemudian ada salah seorang datang, dia menolong kita habis-habisan sampai kita tidak masuk dalam penjara. Bagaimana itu rasa terima kasih kita kepada orang tersebut? Dan pasti di dalam kolbu kita bertambah cinta kepadanya. Kalau saja ini urusan-urusan dunia, apalagi akhirat. Al-Quran akan menjadi penolong bagi para pembacanya di yaumul qiyamah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara dia memberi syafaat? Dia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini sahabat-sahabatku. Dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menyiksanya, agar Allah memasukkannya ke surga Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maksudnya Al-Quran memberi syafaat, amalan Qur'annya dia waktu di dunia nanti memberi syafaat di yaumul qiyamah. Ini yang pertama. Ini kalau kita ingat terus bahwa dengan membaca Al-Quran kita dapat syafaat di yaumul qiyamah, kita jadi cinta sama Quran. Yang kedua, ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun wahid, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap satu huruf Al-Quran mengandung 1 sampai 10 kebaikan. 10 kebaikan. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf kata Rasulullah, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Bayangkan kalau misalnya pahala baca Quran, katakanlah misalnya ada 1 huruf dinilai $10, gimana? Ada orang masih mau kerja, ada orang mau buka toko, nggak ada orang mau buka. $10 1 huruf. Masya Allah, tabarakallah. Ini Allah janjikan bukan cuman $10, bukan cuman 10.000 apa itu. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Yang maknanya 10 kebaikan ini lebih dari harta dan segalanya. Karena ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat-sahabatku, kalau kita baca Quran, hayati betul ini dapat 10 kebaikan dari Allah. Apalagi Ramadan dikali lipatkan sampai 70. Berarti 1 huruf Al-Quran yang dibaca di bulan suci Ramadan sama dengan 700 kebaikan. Kalau di luar bulan suci Ramadan aja, surat Al-Kautsar itu
Surat paling pendek di Al-Quran sudah 500 kebaikan, kali 70. Bagaimana kalau menghatamkan Al-Quran? Jadi kita bayangkan, ya Allah, dapat lagi kebaikan, dapat lagi kebaikan, dapat lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar kita cinta Al-Quran. Kitabun, kata Allah, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Suatu kitab yang kami turunkannya kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini diberkahi. Orang yang banyak sibuk baca Al-Quran, meresapi mana Al-Quran, berusaha mengamalkan, mendakwahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari kesulitan, jauh dari kesedihan, diberkahi oleh Allah. Rumah tangganya diberkahi, kerjaannya diberkahi. Tapi bagaimana caranya supaya Al-Quran ini diberkahi untuk kita? Liyadabbaru ayati. Kata Allah, agar mereka mentadabburkan ayat-ayat. Dan untuk menjadi pelajaran bagi ulul albab, orang-orang yang punya akal pikiran. Oleh karena itu, mari kita tadabburkan Al-Quran. Bukan sekedar membaca, mentadabburkan Al-Quranul Karim. Kalau ada seorang direktur, bikin peraturan, bikin surat, semua karyawan baca surat saya. Habis gitu karyawannya dipanggil, sudah baca? Sudah Pak. Paham maksud saya? Enggak paham Pak. Gimana tuh? Itu karyawan gimana? Di mata bosnya berkurang nilainya. Tapi kalau karyawan memang sudah baca? Sudah Pak. Paham kamu apa yang saya sampaikan? Paham Pak. Laksanakan? Siap laksanakan Pak. Ini punya nilai khusus di hadapan direkturnya. Ini Allah turunkan Al-Quran. Kalau bisa bukan sekedar dibaca, tapi kita berusaha memahami maknanya. Baca, tadabbur. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakan, wahai Nabi Muhammad SAW, kepada manusia secara pelan-pelan. Dan kami turunkan bagian demi bagian. Insya Allah mulai saat ini kita tambah rajin baca Al-Qurannya. Dan yang terpenting di penghujung saya ingin sampaikan, dari 3 apa yang kita amalkan itu, yang terpenting doanya. Doalah kepada Allah, ya Allah, buatlah kenikmatan mataku melihat Al-Quran, buatlah kenikmatan telingaku mendengarkan bacaan Al-Quran, buatlah suaraku ini gemar, senang melantunkan Al-Quran. Ya Allah, mudahkanlah aku mengamalkan isi Al-Quran. Kalau ini sudah diberikan oleh Allah, engkau sudah merasakan surga sebelum surga. Dunia menjadi surga bagimu sebelum surga di akhirat pada hakikatnya. Tapi mereka yang jauh dari Allah, yang menjauh dari Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Tapi mereka yang jauh dari Quran, tidak baca Al-Quran, hidupnya sempit, matanya buta nanti kalau bangkit di yaumul qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Insyaallah yang semangat baca Qurannya, sahabat-sahabatku, makin hari Ramadan makin banyak bacaannya, makin tadabbur akan memahami daripada bacaan Al-Quran yang kita baca. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.